Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kucing Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari set soal ujian, yaitu ada di set 9 ya Yarbun. Kita langsung aja yang nomor 1 ini. Kalau ada gambar seperti ini artinya apa? Ya, opsi pertama ada ekce. Ekce itu artinya adalah cairan. Nomor 2 itu ada cakal. Cakal ini itu artinya adalah batu kerikil. Ya, nomor 3 itu adalah konkreteimnida, itu artinya adalah adukan semen cor atau beton. Terus nomor 4 itu ada bikimnida, itu artinya adalah steger atau perancah. Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor 2 ya. Cakalimnida itu batu kerikil. Selanjutnya yang nomor 2 ya Yarbun. Nomor 2 kalau ada gambar seperti ini itu gambar apa? Nomor 1 parem ya, maaf ini barel ya, bukan parem tapi barel. Ya, partikel L. Parel 주무르고 있습니다. Artinya adalah sedang memijat kaki. Nomor 2, 소독약으로 소독을 하고 있습니다. Sedang 소독하다 itu artinya adalah mensterilkan, sedang mensterilkan dengan menggunakan antiseptik. Ya, jelas salah ya. Nomor 1 tadi sedang memijat kaki. Ya, ini bukan memijat kaki ya ini ya. Ya, jadi nomor 1 salah. Nomor 3, 연고를 바르고 있습니다. Sedang mengoleskan atau membalurkan seleb. Ya, jelas bukan ya. Ini bukan seleb ini. Nomor 4, 얼음으로 찜질을 하고 있습니다. Artinya adalah sedang mengompres dengan menggunakan es batu. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sedang mengompres dengan menggunakan es. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu pilihlah. Ya, intinya itu pilihlah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut. Kata pacuk, kukuma, kata cinpang, kata hutok itu apa? Itu ya, ini adalah nama makanan ya, ya. Jadi ini kalian harus tahu nama-nama makanan. Ya, yang nomor 1, 봄에 먹는 음식 itu artinya adalah ini bukan 음식가 tapi 음식. Makanan yang dimakan saat musim semi. Nomor 2, 여름에 먹는 음식. Makanan yang dimakan pada musim panas. Nomor 3, 가을에 먹는 음식. Makanan yang dimakan pada musim gugur. Nomor 4 itu adalah 겨울에 먹는 음식. Itu adalah makanan yang dimakan pada musim dingin. Jadi di materi kita kalau pacuk, kukuma, cinpang, hutok itu adalah makanan yang dimakan di musim dingin. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Ya, kita bakal dari sini. 비슷한 말 itu artinya adalah kata yang mirip atau kita artikan itu adalah sinonim ya. Kata yang mirip atau sinonim. Sinonimnya kata berikut itu apa? Jadi sinonim dari hamburu. Hamburu itu artinya adalah seenaknya atau semaunya. Ya, bisa juga kita artikan sembarangan, itu juga bisa ya. Jadi sinonimnya itu adalah nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Magu. Magu itu sembarangan. Ini saya tulis ya biar kalian tuh enak belajarnya. Kata mumsi itu artinya adalah terlalu ya atau sangat. Kata kembang itu segera ya, bisa juga diartikan baru saja juga bisa ya. Kata mucok itu artinya adalah benar-benar. Oke, jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 sampai nomor 8. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan, ke kolom kosong ini. Oke, berarti ini adalah soal kolom kosong atau mengisi kolom kosong atau soal pinggan ya. Oke, yang nomor 5. 학교 운동장은 늘 점점점점 뛰노는 학생들로 가득하다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya ya pun. 학교 운동장, 운동장 itu artinya adalah lapangan olahraga. Lapangan olahraga sekolah, kata-kata penuh dengan siswa-siswa yang berdebar-debar secara nomor 1, secara aktif atau dengan aktif. Nomor 2, 고소하게 berdebar-debar dengan gurih atau dengan renyah. Nomor 3, berdebar-debar secara terperinci atau dengan terperinci. Nomor 4, berdebar-debar secara berharga atau secara sangat berarti. Jadi jawabannya yang paling tepat itu apa?
Jawabannya adalah yang nomor 1 ya Yorobun ya. Berdebar-debar secara aktif. Jadi lapangan olahraga sekolah penuh dengan siswa-siswa yang berdebar-debar secara aktif atau berdebar-debar dengan aktif. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 6 ya 여러분. 어제 주문한 포장지가 방금 도착했습니다. Jadi 어제 itu kemarin, 주문한 itu yang telah dipesan, 포장지 itu ada plastik pembungkus. Jadi kita artikan, kita penggal dari partikel subjek ya. 포장지, plastik pembungkus. Kata en ini artinya adalah yang telah. Plastik pembungkus yang telah dipesan kemarin, 방금, baru saja tiba. 이제, saat ini, terus ini karena ini jawabannya nikah ya. Jadi saat ini dikarenakan titik, maka saya berniat untuk memulai pekerjaan pembungkusan atau pengemasan. Kira-kira itu saat ini dikarenakan apa? Nomor 1, dikarenakan 충분하니까. Dikarenakan cukup atau dikarenakan telah cukup. Nomor 2, 이제 깨끗하니까. Saat ini dikarenakan bersih. Nomor 3, 부족하니까. 이제 부족하니까. Saat ini dikarenakan kurang. Nomor 4, 이제 딱딱하니까. Saat ini dikarenakan keras atau alot. Ya, kira-kira jawabannya nomor berapa yang nyambung dalam kalimat ini? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya Yorobun ya. 이제 dikarenakan ya. Jadi 이제 충분하니까, saat ini dikarenakan sudah cukup atau telah cukup, maka saya berniat untuk memulai pekerjaan pengemasan atau pembungkusan. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 7 ya 여러분. 옷을 왜 다 꺼내놓았니? Jadi 꺼내다 itu artinya adalah mengeluarkan. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata meletakkan, ya kata nota di belakangnya, maka kata meletakkan atau kata nota ini kita abaikan saja. Kita fokus dengan kata kerja di depan kata nota atau di depan kata meletakkan ini. Jadi 꺼내다 itu artinya adalah mengeluarkan. Karena bentuknya lampau berarti telah mengeluarkan ya. W itu kenapa? Kenapa kamu telah mengeluarkan semua baju? Seperti itu. 예전에 가끔 점점점점 옷들 중에서 필요 없는 것은 버리려고요. Jadi kita penggal dari sini ya. Got itu artinya adalah hal, atau got ini adalah pengganti dari kata ut. Ut itu baju. Hal atau baju gitu ya. Baju yang tidak diperlukan di antara baju-baju yang kagem itu yang terkadang titik. Sebelumnya, saya berniat untuk membuangnya. Karena ini adalah baju, ya. Baju itu memakainya itu dengan kata ibta. Jadi kalau baju, sesuatu yang di tubuh, baju, celana, itu memakainya dengan kata ibta. Bukan sayongata ya, ibta. Karena memakai baju. Jadi sesuatu yang ada sayonghatanya, ini ya opsi yang ada sayonghatanya kita silang aja. Karena memakainya memakai baju, jadi bukan sayonghata, tapi antara nomor 1 dan nomor 3 yang ada unsur ibtanya. Jadi misalnya nggak ada waktu, kalian mau ngawur, ya kalian bisa ngawur antara nomor 1 dan nomor 3, tapi ya usahakan jangan ngawur ya. Jadi ini imnen atau iponton. Jadi seperti ini ya bun, kata imnen itu artinya adalah yang memakai, kalau iponton artinya adalah yang telah terus-menerus dipakai. Karena apa? Partikel nen ini artinya adalah yang sedang. Misalnya, 먹는 음식, makanan yang sedang dimakan. Kalau 먹은 음식, ya artinya adalah makanan yang telah dimakan. Paham ya? Kalau nen ini artinya adalah sedang. Kalau imnen berarti yang sedang dipakai. Kalau iponton, kata en ini artinya adalah yang telah. Yang telah terus-menerus dipakai. Jadi dari partikelnya aja ya bun, ini yang betul itu adalah yang nomor 3 ya. Karena en ini artinya adalah yang telah. Karena apa? Karena kata yejon itu adalah sebelumnya. Jadi kalau kita artikan itu seperti ini ya. Baju yang tidak diperlukan di antara baju-baju yang terkadang telah terus-menerus dipakai sebelumnya. Bukan kok yang sedang dipakai sebelumnya, itu bukan ya.
Jadi kalau sedang itu salah. Karena apa? Dulunya, berarti yang telah. Jadi kita ulang, baju yang tidak diperlukan di antara baju-baju yang terkadang telah terus-menerus dipakai sebelumnya, saya berniat untuk membuangnya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 3 ya, ya. Iponton. Karena apa? Karena ini adalah partikelnya ini, kata penghubungnya ini adalah bentuknya lampau. Kalau nen ini, kata penghubungnya itu bentuknya adalah sedang. Ya, misalnya imnen out berarti baju yang sedang dipakai. Kalau iben out berarti baju yang telah dipakai. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 3. 정답은 3번 입니다. Selanjutnya yang nomor 8 ya 여러분. 요즘 회사에 일이 많습니다. Akhir-akhir ini di perusahaan banyak sekali pekerjaan. 오늘도 늦게까지 일하느라고 밤 9시가 점점점점 집에 왔습니다. 오늘도 hari ini pun neraku, pola kalimat neraku itu artinya adalah karena ya, atau karena ada acara. Jadi pola kalimat neraku ini pasti di belakangnya ini ya, kalimat selanjutnya ini harus menunjukkan sesuatu yang negatif. Contohnya seperti ini, karena saya bekerja maka saya tidak bisa menjemput ibu di bandara. Nah, itu bisa pakai pola kalimat neraku. Contoh lain misalnya, karena saya sedang kuliah atau karena saya sedang ujian, maka saya tidak bisa mengangkat telepon kamu. Ya, itu juga menunjukkan sesuatu yang negatif. Tidak bisa, atau tidak sanggup. Seperti itu ya. Itu memakai kata neraku. Jadi sama kayak ilah neraku, karena saya bekerja, atau karena saya ada acara bekerja sampai larut ya, hari ini pun ya, 오늘도 hari ini pun karena saya bekerja sampai larut, pasti di sini menunjukkan sesuatu yang negatif ya. 밤 9시가 점점점점 집에 왔습니다. Maka saya titik-titik-titik sampai jam 9 malam. Jadi maka saya titik-titik-titik jam 9 malam saya lalu pulang ke rumah. Ya, kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor 1, 끝나도. Meskipun selesai jam 9 malam, ya jelas kurang cocok ya. Nomor 2, 끝나서. Selesai jam 9 malam. Kalau nomor 3 itu 넘어도, meskipun melebihi jam 9 malam. Nomor 4, 넘어서, melebihi jam 9 malam lalu. Ya, jadi yang betul itu nomor berapa ya, Bun? Jadi gini ya, saya jelaskan. Karena ini menunjuk partikelnya, kita fokus ke partikelnya. Perhatikan, kalau 끝나다 ya, 밤 9시가 끝나다, selesai jam 9 malam, itu nggak bisa ya. Tapi kalau 밤 9시에 끝나다 atau 끝나요, itu bisa. Jadi kalau 끝나다 atau selesai itu partikelnya itu harus memakai partikel e apabila di depannya ini menunjukkan keterangan waktu. Ini kan keterangan waktu jam 9 malam. Jadi bukan 밤 9시가 끝나요, selesai jam 9 malam, itu nggak bisa ya. Jadi harus 밤 9시에 끝나요. Jadi karena ini partikelnya ga, yang 끝나요 ini kita silang aja. Ya, karena kalau 끝나다 itu jelas nggak bisa, karena partikelnya ini salah ya. Jadi ini antara nomor 3 atau nomor 4. Paham ya kenapa kok ini 끝나다 itu nggak bisa? Karena apa? Karena partikelnya itu ga, bukan e. Kecuali misalnya gini, 일이 끝나요, ya itu bisa, pekerjaan selesai. Contoh lain misalnya, 시험이 끝나요, ujian selesai. 시험 itu bukan keterangan waktu ya. Tapi kalau keterangan waktu, itu harus memakai partikel e apabila di belakangnya itu ada kata selesai. Selesai pada jam 9 atau juga hari ya. Selesai pada hari Sabtu. 토요일에 끝나요. Selesai pada hari Sabtu. Nggak bisa 토요일가 끝나요. Ya. Selesai pada hari Sabtu itu nggak bisa. Ya. Jadi yang betul itu bukan 끝나요, tapi ini ya antara 넘어도 sama 넘어서. Jadi 밤 9시에 밤 9시가 넘어서, yang betul itu adalah yang nomor 4 ya, melebihi. Ya, kita ulang. Hari ini pun karena saya bekerja sampai larut, maka saya pulang ke rumah itu melebihi atau lebih dari jam 9 malam atau jam 9 malam lebih. Saya pulang
pulang ke rumah itu jam 9 malam lebih. Oke, 정답은 4번입니다. Yang betul ada di nomor 4 ya. Selanjutnya yang nomor 9 ya 여러분. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Jadi 표지 itu adalah tanda atau lambang atau petunjuk ya. Petunjuk ini atau tanda ini, tet itu artinya adalah arti. Petunjuk ini atau lambang ini itu artinya apa? Ya, kata 차량 itu adalah kendaraan, kata culip gemji itu adalah dilarang masuk. Kendaraan dilarang masuk. Yang ada hubungannya dengan kendaraan dilarang masuk itu yang opsi nomor 1, 2, 3, atau 4. Yang opsi pertama, 아무나 여기에 들어올 수 있습니다. Jadi amuna itu siapapun, al-su'id itu artinya adalah bisa. Siapapun itu bisa datang masuk ke sini. Maksudnya itu siapapun itu bisa masuk ke sini. Jelas bukan ya, nggak ada hubungannya sama siapapun ini. Kendaraan ini ya, 차량. Nomor 1 jelas salah. Nomor 2, 차량의 진입이 금지된 곳입니다. Jadi kata 곳 itu artinya adalah tempat ya, tempat. Kata 금지하다, 금지 itu larangan. Kalau 금지된 berarti yang dilarang. Tempat yang dilarang, 진입 itu masuk, dimasuki kendaraan. Jadi tempat yang dilarang dimasuki kendaraan. Ya, jawabannya jelas ya, nomor 2 ya. Kendaraan dilarang masuk berarti tempat yang dilarang dimasuki kendaraan. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 3, 이곳과 관련된 사람만 들어올 수 있습니다. Jadi, al-su'id itu bisa. Yang bisa masuk hanya orang yang berkepentingan atau yang mempunyai kaitan dengan tempat ini. Intinya itu yang bisa masuk itu hanya orang yang berkepentingan saja. Nomor 4, 여기에 아무도 들어올 수 없습니다. Jadi di sini 아무도 siapapun ya. Di sini itu siapapun tidak bisa masuk seperti itu. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 10 ya 여러분. 다음은 운송장입니다. Dari berikut ini adalah 운송장, itu adalah surat pengangkutan. Berikut ini adalah surat pengangkutan barang. 다음 내용에 대한 설명으로 다른 것은 무엇입니까? Jadi, apakah hal yang berbeda dengan penjelasan tentang isi berikut ini? Berarti kita disuruh memilih hal yang berbeda dengan isi dari surat pengangkutan ini. Itu yang opsi nomor 1, 2, 3, atau 4. Yang berbeda ya, ingat, yang berbeda. Nomor 1, 배선아 씨가 김민영 씨에게 택배를 보냈습니다. Jadi kita penggal dari sini, jangan kebalik ya artinya ya. 배선아. Jadi kita pahami dulu, maaf ya, kita pahami dulu ini surat pengangkutannya. Kata unim 선불 itu artinya adalah ongkos kirim ya, ongkos kirim barangnya. Jadi kata unim itu ongkos kirim atau ongkirnya itu 3.100 won. Selanjutnya ada unsung 장번호 itu adalah nomor resi. Nomor resinya itu ini. Selanjutnya ada mulbumkaek itu artinya adalah jumlah harga. Jumlah harga barangnya itu adalah 10.000 won. Jadi harga barangnya itu 10.000 won ya. Kata piko itu catatan. Kata 점수 일자 itu artinya adalah tanggal. Kata 점수 itu penerimaan. Jadi tanggal penerimaan barangnya itu adalah tanggal 15 bulan 3 2015. Itu adalah ini ya. Terus 받은 saram itu artinya adalah orang yang menerima, itu penerima ya. 받은 saram itu adalah orang yang menerima atau penerimanya namanya adalah Kim-min-young. Selanjutnya ada 보내는 saram, orang yang mengirim atau pengirimnya namanya adalah 배선아. Pengirimnya namanya 배선아, penerimanya namanya adalah 김미연 ya. 김미연 susah banget ya. Oke, jadi nomor 1 tadi 배선아 씨가 김미연 씨에게 택배를 보냈습니다. Saudara 배선아 telah mengirimkan paketan kepada Kim-miyeon. Jadi pengirimnya namanya adalah 배선아 ya. Betul ya, nomor 1 betul. Karena betul berarti jawabannya bukan nomor 1 karena kita disuruh memilih hal yang berbeda atau hal yang tidak sesuai dengan isi dari surat pengangkutan ini. Nomor 2, 보내는 물건의 가격은 만원입니다. Kita penggal dari sini. Kata 가격 itu artinya adalah harga. Harganya barang yang dikirim itu adalah manon, 10.000 won. Ya betul ya.
ini ya, X itu jumlah harga barangnya itu adalah 10.000 won. Ya, jadi nomor 2 ini sesuai. Jelas karena sesuai berarti jawabannya bukan nomor 2. Nomor 3, Samul 15일에 택배가 도착합니다. Jadi pada tanggal 15 bulan 3, ya tanggal 15 bulan 3, paketannya itu akan tiba. Jadi tanggal 15 bulan 3, ini tanggal 15 bulan 3 paketannya akan tiba. Padahal tanggal 15 bulan 3 ini itu adalah penerimaan barangnya. Jadi baru menerima barangnya ya, bukan kok tibanya. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai. Karena nomor 3 ini tidak sesuai, jadi jawabannya adalah nomor 3. Ingat ya, tanggal 15 bulan 3 itu bukan kok barangnya itu akan tiba atau paketannya akan tiba, tapi tanggal 15 bulan 3 ini barangnya itu baru diterima dari ekspedisi. Jadi belum diantarkan gitu loh ya. Oke, 정답은 3번입니다. Oh iya, lupa yang nomor 4 ya, 여러분. Yang nomor 4, 배선아 씨가 택배 요금을 냈습니다. Jadi kita penggal dari ini. Saudara Besona telah membayar tarif paketnya. Jadi saudara Besona telah membayar tarif paketnya. Karena pengirimnya itu namanya adalah Besona, maka jelas otomatis yang membayar tarifnya atau membayar ongkos paketannya itu adalah saudara Besona. Jadi nomor 4 ini sesuai ya, betul ya. Karena sesuai berarti jawabannya bukan nomor 4. Selanjutnya yang nomor 11 ya, 여러분. 다음 광고를 보고 많은 것을 고르십시오. Lihatlah iklan berikut, kemudian pilihlah hal yang benar. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama atau yang benar dengan iklan yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita baca iklannya. 한국어 교육 주말반 수강생 모집. Kata mujib itu artinya adalah perekrutan atau lowongan ya. Jadi perekrutan murid kelas akhir pekan. Jadi bukan kelas minggu ya. Kata jumal itu akhir pekan. Kalau jumalpan berarti kelas akhir pekan. Pelatihan bahasa Korea. 평일에 시간을 내기 어려운 외국인 근로자를 위한 주말반 한국어 교육을 진행합니다. Akan dilaksanakan, kata 교육 itu pelatihan ya, akan dilaksanakan pelatihan bahasa Korea kelas akhir pekan untuk yang diperuntukkan untuk pekerja asing yang sulit untuk menyerahkan waktunya atau sulit untuk meluangkan waktunya pada pyongil. Pyongil itu adalah pada hari kerja, yaitu pyongil hari Senin sampai hari Jumat. Seperti itu. 많은 참여와 관심 바랍니다. Saya harapkan minat dan partisipasinya yang banyak. Maksudnya itu saya harapkan banyak minat dan partisipasinya. Ya, kata mujib gigan itu adalah masa perekrutannya itu yonjung mujib. Itu adalah perekrutan lowongannya itu adalah yonjung. Itu tahunan. Jadi setiap tahun ya, lowongannya itu setiap tahun. Kata desang itu objek atau sasarannya itu adalah untuk pekerja orang asing. Jadi targetnya atau sasaran dari kelas ini, kelas akhir pekan ini adalah untuk pekerja asing. Selanjutnya 교육 시간 itu jam pelatihannya itu adalah ini ya, 주 1회. Itu artinya adalah 1 kali dalam seminggu. Ya, sekali dalam seminggu pada hari Sabtu, yaitu dari jam 1 siang sampai jam 3 siang. Itu adalah jam pelatihannya. Selanjutnya kata 교육 장소, tempat pelatihannya ada di sini ya, Sento Ilcheng Gyoyuksil ini bla 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 ini. Selanjutnya kata neong, ya neong isi dari pelatihannya itu adalah tentang bahasa Korea dan Hanguk Munhwa, itu budaya Korea. Selanjutnya ada Sukanryo. Ya, ini bukan Sugang yang mungkin ya. Sugangyo itu artinya adalah biaya kuliahnya atau biaya pelatihannya ini adalah muryo. Muryo itu adalah gratis ya, tanpa biaya ya. Selanjutnya
Jumbi Soryu itu ada dokumen yang dipersiapkan, itu adalah 외국인 등록증 sabun, itu fotokopi atau salinan kartu registrasi orang asing. Oke, kita udah paham ya. Kita disuruh memilih yang apa tadi? Kita pilihlah hal yang benar. Kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel tadi atau iklan yang kita baca tadi. Oke, opsi pertama, 한국의 문화를 배울 수 없습니다. Kita tidak bisa belajar budaya Korea. Padahal tadi kan ini isinya ada bahasa Korea. Kita tidak bisa belajar budaya Korea. Padahal tadi isinya kan ada bahasa Korea dan ada budaya Korea ya. Jadi kita bisa belajar bahasa Korea juga, budaya Korea pun bisa juga. Jelas nomor 1 ini salah ya. Nomor 2, 토요일과 일요일에 수업이 있습니다. Ya, ada suap itu kelas pada hari Minggu dan hari Sabtu. Pada hari Sabtu dan hari Minggu itu ada kelas. Padahal kelasnya itu hanya sekali dalam seminggu ya Yarpun ya. Hanya 1 kali dalam seminggu, yaitu cuman hari Sabtu saja. Ini lihat to. To itu adalah singkatan dari 토요일. Jadi hari Sabtu saja kelasnya itu, hari Minggu nggak ada. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai ya Yarpun ya. Tidak sesuai. Nomor 3, 돈을 내야 배울 수 있습니다. Jadi kita harus membayar uang, maksudnya kita harus membayar untuk bisa belajar. Padahal tadi kan ini gratis. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya Yarpun ya. Kita harus membayar untuk bisa belajar. Padahal ini kata Muryo itu gratis. Jadi nggak perlu bayar. Nomor 3 tidak sesuai. Ingat, kita disuruh memilih hal yang benar atau yang sesuai dengan iklannya. Nomor 4, 1년 내내 수강생을 모집합니다. Jadi membuka lowongannya itu ya, melakukan perekrutannya atau membuka lowongannya itu, membuka lowongan muridnya atau pelajarnya itu adalah sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Jadi nomor 4 ini sesuai. Karena nomor 1, 2, 3 tidak sesuai. Jadi yang lebih cocok itu adalah yang nomor 4 ya. Membuka lowongan murid atau merekrut murid itu sepanjang tahun. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 12 ya 여러분. 다음은 그래픽에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Kita penggal dari partikel subjek은. Hal yang benar menurut penjelasan tentang grafik berikut itu yang apa? Yang opsi nomor berapa? 아침에 무엇을 먹는가? Jadi pada pagi hari makan apa atau makan apa pada pagi hari. Jadi ini ada namja itu grafik laki-lakinya. Kalau yoja itu perempuan ya, ini grafik perempuannya. Ya bisa kalian lihat. Kalau ada soal seperti ini ya ingat ya Yarpun ya. Kalau ada soal seperti ini kalian itu langsung artikan ke opsinya. Lalu kalian cocokkan ke grafiknya. Jadi kalau kalian menemui soal grafik seperti ini, kalian baca dulu jawabannya ya, opsinya kalian artikan lalu kalian cocokkan ke grafiknya. Nomor 1, 남자보다 우유를 마시는 여자가 더 많습니다. Kita penggal dari partikel subjek ga. 여자 itu wanita. Wanita yang minum susu dibandingkan laki-laki itu lebih banyak. Ingat, wanita yang minum susu. Ya, wanita itu ini ya, minum susu. Susunya itu ini ya, 20%. Jadi wanita yang minum susu itu 20% itu daripada laki-laki, laki-lakinya 42%. Wanita yang minum susu daripada laki-laki itu wanita yang lebih banyak. Padahal wanita itu 20%, laki-laki 42%. Otomatis wanita itu lebih sedikit ya, bukan kok lebih banyak. Jelas nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 아침에 과일을 먹는 남녀가 가장 적습니다. Kita penggal dari partikel subjek가. 남녀, 남자 itu laki-laki, 여자 itu perempuan. Kalau 남녀 artinya adalah laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan yang makan buah-buahan pada pagi hari itu paling sedikit grafiknya. Ya, kata kacang cokta itu kacang. Paling kata cokta itu sedikit, paling sedikit. Jadi laki-laki perempuan yang makan buah-buahan di pagi hari itu paling sedikit. Buah-buahan ini ya. Ya, jadi yoja itu 11%, 11,5%, laki-laki itu 10%. Maksudnya itu dibandingkan grafiknya, dibandingkan grafik laki-laki dan grafik perempuan ini, yang makan buah-buahan di pagi hari itu paling sedikit. Coba ini 11%. Kalau ini 10%. Jadi sesuai ya Yarpun ya.
Karena yang paling sedikit itu adalah yang buah-buahan di antara grafik ini, yang perempuan dan juga dengan laki-laki ini. Jelas nomor 2 ini sesuai ya, ya. Jelas nomor 2 ini sesuai. Nomor 3, 밥과 국을 먹는 여자가 가장 많습니다. Kita penggal dari sini. 여자, wanita yang makan sup dan roti itu yang paling banyak. Wanita yang makan sup dan roti yang paling banyak. Ini ya. Yang paling banyak tuh sup dan roti. Ini. Cuman 20,5%. Padahal yang paling banyak itu wanita yang makan ini ya. Apa? Pangina kwacha. Itu snack atau roti. Itu yang paling banyak. Bukan kok sup dan roti. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai. Yang paling banyak itu bukan sup dan roti, tapi yang paling banyak adalah yang makan snack dan snack atau roti. Nomor 3 jelas salah. Nomor 4, 남자들은 아침에 우유를 전혀 마시지 않습니다. Kita penggal dari sini. Namja itu laki-laki, kalau namja들 berarti laki-laki, para laki-laki itu ya. Para laki-laki itu tidak minum. Kata 전혀 itu sama sekali ya. Para laki-laki ini sama sekali tidak minum susu pada pagi hari. Padahal laki-laki kan ada yang minum susu ini. Ini 42%. Malah paling banyak ini ya, laki-laki itu. Bukan kok sama sekali tidak ada yang minum susu. Jelas nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 아침에 과일을 먹는 남녀가 가장 적습니다. Laki-laki perempuan yang banyak laki-laki perempuan yang makan buah-buahan pada pagi hari itu yang paling sedikit. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 13 dan 14 ya. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini ya, pun. Sekarang kita bahas yang nomor 13. 전시회가 언제 점점점점 한번 물어봐 주실래요? Jadi 전시원 artinya adalah pameran. Pamerannya titik-titiknya kapan? Maukah? Leo itu adalah maukah ya. Kita ini percakapan kepada teman yang sudah akrab. Ya. Pamerannya itu titik-titiknya kapan? Maukah untuk mencoba menanyakannya sekali? Seperti itu. Jadi, 네, 제가 한번 알아볼게요. Ya, saya, Elkeo, akan mencoba mencari tahunya sekali. Nomor 1, 시작되어야. 전시회가 언제 시작되어야. Jadi kalau pola kalimat ya seperti ini itu artinya adalah harus ya, pun. Jadi kalau pola kalimat ya pasti di kalimat selanjutnya itu harus titik-titik-titik supaya apa? Misalnya 전시회가 시작되어야. Pamerannya itu harus dimulai supaya, misalnya supaya penontonnya tidak menunggu lama. Contoh lain misalnya supaya pesertanya itu tidak menunggu lama. Ya seperti itu dan lain-lain. Pokoknya kalau pola kalimat ya seperti ini itu ada unsur di kalimat selanjutnya itu supaya apa gitu loh ya. Supaya titik-titik apa ya seperti itu. Selanjutnya yang pola kalimat selanjutnya 시작되는지. 언제 시작되는지. 전시회가 언제 시작되는지. Pola kalimat nenji itu apa? Itu mengekspresikan perkiraan atau dugaan atau pertanyaan seperti itu. Jadi 전시회가 언제 시작되는지. Pamerannya dimulainya kapan sih? Maukah untuk mencoba menanyakannya sekali? Ya, saya akan mencoba mencari tahunya sekali. Jadi jawabannya jelas ya nomor 2 karena itu nenji. Itu menunjukkan perkiraan ya, pokoknya itu sesuatu yang memperkirakan atau dugaan gitu loh ya. Pamerannya itu dimulainya kapan sih? Maukah untuk mencoba mencari tahunya sekali? Gitu. Kalau nomor 3, sejak del surok artinya ada el surok itu semakin dimulai. Jelas nggak masuk ya. Pamerannya semakin dimulainya kapan? Ya kan kurang masuk ya. Nomor 4, 시작되려면 jika mau dimulai ya
Pamerannya, jika mau dimulainya kapan, maukah untuk menanyakannya sekali, kan kurang masuk ya. Yang paling tepat itu adalah 전시회가 언제 시작되는지. Pamerannya dimulainya itu kapan sih? Maukah untuk menanyakannya sekali? Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 14 ya 여러분. 수리가 끝나면 jika selesai memperbaikinya atau jika perbaikannya itu selesai, 바로 연락을 주신다고 하셨잖아요. Bukankah takohata itu mengatakan bahwa, bukankah kamu mengatakan bahwa akan memberi menghubungi langsung? Maksudnya itu apa? Jika selesai perbaikannya, bukankah katamu, kamu itu akan menghubungiku secara langsung? Seperti itu. 죄송합니다. mohon maaf. 어제 연락을 점점점점 시간이 너무 늦어서 못했습니다. Jadi mohon maaf, 어제 kemarin, pola kalimat nomor 1, 연락을 드린다거나 kemarin saya itu telah memberi menghubungi, kemarin aku telah menghubungimu, ataupun waktunya sebab sangat larut maka saya tidak melakukannya. Nomor 1 tidak sesuai ya kalimatnya ya. Aneh itu ya kalimatnya itu. Nomor 2, 드린다니까. 어제 연락을 드린다니까. Kemarin dikarenakan saya telah memberi menghubungi, maksudnya itu kemarin dikarenakan saya telah menghubungimu. 시간이 너무 늦어서, waktunya sebab sangat larut maka saya tidak melakukannya. Jelas tidak cocok ya kalimatnya ya, nggak sesuai, aneh kalimatnya itu. Nomor 3, 어제 연락을 드렸다면, ya, kemarin saya itu telah memberi menghubungi, maksudnya itu kemarin saya telah menghubungi, jika ya, ramyon itu jika. Kemarin jika saya telah menghubungi, tapi waktunya sebab sangat larut, maka saya tidak melakukannya. Jadi kemarin jika saya telah menghubungi, waktunya sebab sangat larut, maka saya tidak melakukannya. Jelas nomor 3 tidak sesuai nomor 3. Nomor 4, 드리려다가. Jadi 어제 연락을 드리려다가. Jadi kemarin ketika saya akan memberi menghubungi, maksudnya itu kemarin ketika saya akan menghubungi Anda atau menghubungimu, sebab waktunya itu sangat larut, maka saya tidak melakukannya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya, yang kalimatnya itu nyambung tuh ya. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 15 dan nomor 16 ya 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. bacalah tulisan berikut, kemudian pilihlah ini tuh tulisan atau ini tuh artikel tentang apa, seperti itu. Mari kita bahas yang nomor 15. 인주시에서는 매년 5월 인주꽃 축제를 엽니다. Kita penggal dari partikel subjek. 인주시에서, di kota Inju, setiap tahunnya pada bulan 5 itu membuka festival bunga kota Inju. 이 축제에서는 세계 여러 나라의 꽃을 볼 수 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 축제에서는, di festival ini. ال수있 itu artinya bisa. Kita bisa melihat bunga, ya, bunga dari berbagai macam negara di seluruh dunia. 특히 khususnya oleh tahun ini, 축제에서는, di festival, 많은 사람이 모여서, itu banyak ya, banyak orang itu berkumpul. lalu 꽃으로 세계 지도 만들기를 합니다. Lalu mereka itu melakukan pembuatan atau mereka itu membuat peta dunia dengan menggunakan bunga. Dan lagi, 평일 오전에 가면, jika kita pergi pada pagi hari, di hari biasa, maksudnya di hari Senin sampai hari Jumat, 무료로 꽃다발을 만들거나 꽃 그림 그리기를 할 수 있습니다. Maka kita bisa menggambar
Ya, kita bisa menggambar bunga, ya kita bisa menggambar bunga ataupun kita bisa membuat buket atau membuat karangan bunga secara gratis. Seperti itu. Ini pertanyaan adalah ini tuh tulisan tentang apa ya? Nomor 1, 꽃 축제를 여는 iyu. Alasan membuka festival bunga. Maksudnya itu alasan dibukanya festival bunga. Nomor 2, 꽃 축제가 열리는 장소. Tempat dibukanya festival bunga. Nomor 3, 꽃 축제에 들어가는 방법. Cara pergi masuk pada festival bunga. Maksudnya itu cara masuk ke festival bunga. Nomor 4, 꽃 축제에서 알 수 있는 것. Ini mungkin ada lanjutannya ya. 것 kita anggap aja 것 itu hal ya. Hal yang bisa dilakukan di festival bunga. Seperti itu. Jadi nomor 15 ini jawabannya yang paling tepat itu nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4 ya pun ya. Hal yang bisa dilakukan di festival bunga, yaitu kita bisa, jika kita pergi pada hari biasa, hari Senin sampai Jumat ini, kita bisa menggambar bunga ataupun bisa membuat karangan bunga. Lalu kita bisa juga ini ya pun ya. Kita bisa membuat peta dunia itu dengan menggunakan bunga. Itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 16 ya 여러분. 회사에서 일을 더 잘하려면 쉬는 시간에 혼자 쉬는 것보다 함께 쉬는 것이 더 좋습니다. Jadi kita bahas jika kita ingin bekerja lebih baik di perusahaan, 더 좋습니다. Itu akan lebih baik ya atau alangkah baiknya jika kita istirahat bersama-sama dibandingkan kita istirahat sendirian pada jam istirahat. Paham ya? Jika kita ingin bekerja lebih baik di perusahaan, maka akan lebih baik jika kita itu istirahat bersama-sama. Maksudnya bersama-sama dengan rekan kerja itu ya. Dibandingkan kita itu istirahat seorang diri pada jam istirahat. 함께 쉬면 jika kita istirahat bersama-sama, 회사 일에 대해 이야기를 더 많이 할 수 있습니다. Jika kita istirahat bersama-sama, maka al-su'id kita bisa 이야기하다. Kita bisa bercerita lebih banyak tentang pekerjaan perusahaan. 어려운 문제도 함께 생각할 수 있습니다. Lalu al-su'id itu bisa. Lalu kita bisa memikirkan bersama-sama juga masalah yang sulit atau masalah yang rumit. 그러면 jika begitu atau dengan begitu 일을 더 잘할 수 있게 됩니다. Dengan begitu kita menjadi 됩니다 itu menjadi bisa bekerja lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi, itu kira-kira itu tentang apa ya, 여러분? Nomor 1, 함께 쉬면 더 좋은 iyu. Alasan lebih baik kita jika istirahat bersama-sama. Maksudnya itu alasan lebih baik kita jika istirahat bersama-sama. Nomor 2, 함께 이야기할 수 있는 장소. Tempat yang bisa untuk bercerita bersama-sama. Nomor 3, 회사에서 생기는 어려운 문제, masalah yang sulit yang muncul di perusahaan. Nomor 4, 쉬는 시간을 혼자 보내는 방법, cara untuk menghabiskan waktu istirahat sendirian atau seorang diri. Jadi ini adalah tulisan tentang apa ya, Bun? Itu adalah nomor 1 ya. 함께 쉬면 더 좋은 iyu. Alasan lebih baik jika istirahat bersama-sama. Maksudnya itu alasan lebih baik istirahat bersama-sama itu karena apa? Itu ya. 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 17 sampai nomor 18 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Bacalah tulisan berikut atau bacalah artikel berikut, kemudian pilihlah
hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. 간 씨는 공장에 다닌 지 1년쯤 되었습니다. Ya, kita penggal dari sini. Saudara Kan, ya, saudara Kan bekerja di pabrik itu sudah kira-kira atau sudah sekitar 1 tahun. Ya, saudara Kan bekerja di pabrik sudah sekitar 1 tahun. 제가 우리 공장에 처음 들어왔을 때, jadi saya saat datang masuk pertama kali di perusahaan, maksud di perusahaan ini ya, maksudnya itu di perusahaan dia itu, 간 씨가 저를 많이 도와주었어. saudara Kan sebab banyak memberi bantuan aku, maksudnya saudara Kan itu sebab banyak membantuku, 늘 고맙게 생각하고 있습니다. Maka saya berpikir secara berterima kasih selalu. Maksudnya itu apa? Kata 고맙다 itu terima kasih ya. 늘 고맙게 생각하고 있습니다. Maka saya berpikir secara berterima kasih selalu. Maksudnya itu saya sangat berterima kasih selalu itu ya. Terus 간 씨는 saudara Kan walpalaku 이야기도 잘해서. Saudara Kan ini, so itu sebab ya, sebab pandai juga bercerita dan juga orangnya itu walbal, itu aktif. 회사 사람들에게 인기가 많습니다. Maka 인기 itu populer atau 인기가 많습니다. Maka dia itu banyak disukai oleh orang-orang perusahaan. 간 씨는 saudara Kan 최고의 기술자가 되어 고향에 들어갈 거라고 했습니다. saudara Kan itu dia akan kembali, Torah kata itu kembali ya. Saudara Kan setelah dia kembali ke kampung halamannya, dia akan menjadi teknisi yang terhebat. Kata Cueko itu yang terhebat. Oke, yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1, 동료들은 간 씨의 활발한 성격을 좋아합니다. Jadi kita penggal dari sini, 동료들, rekan-rekan kerjanya itu menyukai kepribadian yang aktif saudara Kan. Maksudnya itu rekan-rekan kerjanya itu menyukai kepribadiannya saudara Kan yang aktif. nomor 1. nomor 2, 간 씨는 이 사람에게 많이 도움을 받았습니다. Ya, saudara Kan itu banyak menerima bantuan, maksudnya itu banyak menerima bantuan atau banyak dibantu. Saudara Kan itu banyak menerima bantuan atau banyak dibantu oleh orang ini. Padahal Kan itu bukan dibantu orang ini ya, justru orang ini itu malah yang dibantu Kan gitu ya. Nomor 2 ini jelas salah ya. Nomor 3, 간 씨의 꿈은 ya, cita-citanya saudara Kan 한국에서 기술자로 일하는 것입니다. Cita-citanya saudara Kan itu adalah bekerja sebagai teknisi di Korea. Padahal dia itu akan menjadi teknisi terhebat ini ya, dia itu setelah dia kembali ke kampung halaman. Jadi otomatis dia menjadi teknisinya itu bukan di Korea cita-citanya, tapi menjadi teknisinya itu setelah pulang dari Korea, yaitu di kampung halamannya. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai. nomor 4, 이 사람은 간 씨보다 먼저 공장에 다니기 시작했습니다. Orang ini telah mulai, jadi orang ini tuh mulai bekerja di pabrik terlebih dahulu dibandingkan saudara Kan. Maksudnya itu orang ini tuh bekerja di pabrik duluan atau lebih dulu dibandingkan saudara Kan. Padahal saudara Kan ini yang masuk terlebih dahulu ya, ini ya. Kan ini sudah bekerja selama 1 tahun. Lalu orang ini baru masuk. 제가 우리 공장에 처음 들어왔을 때, saat dia pertama kali masuk di perusahaan gitu ya. Jadi otomatis yang datang pertama kali bukan kok saudara Kan ya. Justru Kan ini adalah yang datang pertama kali. Kan ini adalah seniornya gitu loh ya.
Seperti itu. Karena ada kata 저를 많이 도와주어서, lalu kan ini banyak membantu orang ini. Seperti itu. Jadi nomor 4 ini salah ya. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 1. 동료들은 간시의 활발한 성격을 좋아합니다. Ini rekan-rekan kerjanya itu menyukai kepribadiannya saudara Kan yang aktif. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 18 ya 여러분. 제가 초등학생이었을 때 일입니다. Kata il itu artinya adalah pekerjaan atau bisa juga kita artikan hal ya. Jadi kita artikan hal saja. Ini adalah suatu hal tentang aku atau suatu halku. Ya, kita artikan suatu hal tentang aku di saat saya masih murid SD. 그날은 di hari itu, 아버지의 생일이었고, di hari itu adalah hari ulang tahunnya ayahku. Kemudian, 저는 아버지를 기쁘게 해드리고 싶었습니다. Kemudian saya ingin memberi senang ayah. Maksudnya itu apa? Di hari itu adalah hari ulang tahunnya ayah, kemudian saya ingin membuat hati ayah itu menjadi senang, seperti itu. 그래서 oleh karena itu 제가 아기 때부터 매일 안고 잔 고양이 인형을 선물로 드리기로 했습니다. Sehingga saya berniat untuk memberikan sebagai hadiah boneka kucing yang tidur dan aku peluk setiap hari di saat aku masih bayi. 저는 아버지가 기뻐할 것 같았습니다. Jadi saya, kata 것 kata itu sepertinya ya. Saya sepertinya akan senang ayah. Maksudnya itu apa? Saya merasa bahwa akan membuat hati ayah itu menjadi senang. Seperti itu ya. 그런데 akan tetapi 선물을 본 아버지는 ya, akan tetapi kita penggal dari sini, akan tetapi ayah yang telah melihat hadiahku 아무 말도 하지 않았습니다. Dia tidak berbicara apapun. 잠시 후 setelah beberapa saat 아버지는 ayah 웃으면서 sambil dia tertawa 저를 꼭 안아주셨습니다. Ya, setelah beberapa saat ayahku sambil tertawa dia itu memelukku, ya dia itu memelukku gitu ya. 꼭 안아주셨습니다. Dia itu memelukku. 시간이 흘러, kata sikan itu waktu, kata 흘러 itu mengalir ya. Mengalirnya waktu atau seiring berjalannya waktu. 저는 결혼하고 saya menikah, kemudian 딸을 낳았습니다. Lalu melahirkan anak perempuan. 제 딸의 첫 번째 생일에 아버지는, jadi ayah di hari ulang tahunnya yang pertama anak perempuanku 예쁘게 포장한 그 고양이 인형을 제 딸에게 주셨습니다. Ayahku memberikan kepada anak perempuanku boneka kucing itu yang telah aku bungkus secara cantik. Ya, maksudnya yang telah saya bungkus atau saya kemas secara cantik. Sekarang kita artikan opsinya, lalu kita pilih jawaban yang benar atau yang sesuai dengan isi artikel yang kita baca di atas ini tadi. Itu yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau 4. Opsi yang pertama, 아버지는 제 선물을 받고 슬퍼하셨습니다. Ayah mendapatkan atau ayah menerima hadiahku, kemudian dia bersedih. Padahal yang betul itu adalah ayah itu menerima hadiahku, lalu atau kemudian dia itu senang ya, bukan kok bersedih ya. Jelas nomor 1 ini tidak sesuai. nomor 2, 제 딸은 새로 산 인형을 선물로 받았습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en. 제 딸은 anak perempuanku
telah menerima, relnya di sini ya, partikel subjeknya itu, anak perempuanku telah menerima boneka yang baru dibeli sebagai hadiah. Jadi anak perempuanku itu memang menerima boneka ya, tapi bukan kok boneka yang dibeli, tapi boneka yang sudah lama ada ya. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai ya. Oke, nomor 3, 저는 아버지의 생일에 선물을 사드렸습니다. Saya telah membeli, maksudnya itu apa? Saya telah membelikan hadiah pada hari ulang tahunnya ayah. Ya, bukan kok membelikan ya, tapi memberikan ya, memberikan bukan kok membelikan ya. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai. Ingat ya, bukan membelikan tapi memberikan, karena bonekanya itu sudah ada ya, bukan kok belum ada lalu membeli, itu bukan ya. Jelas nomor 3 itu tidak sesuai. Nomor 4, 아버지는 오랫동안 제 선물을 가지고 계셨습니다. Jadi ayah telah ayah itu ya, 가지다 itu memiliki. Kalau 가지고 계셨습니다 itu sama seperti 가지고 있습니다. Itu artinya adalah sedang ya. Ayah sedang memiliki. Sudah kita artikan memiliki saja ya. Ayah memiliki hadiah ya. Ayah memiliki hadiahku. Maaf ya. Ayah memiliki hadiahku dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya, ya. Ayah memiliki hadiahku dalam jangka waktu yang lama. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 19 sampai nomor 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut ini. Nomor 19, 계약한 곳에 주문받은 제품을 가져다 주는 것입니다. Jadi, 것 itu artinya adalah hal. Hal yang memberi, membawa. Maksudnya itu apa? Hal yang membawakan atau hal yang mengantarkan produk yang menerima pesanan. Maksudnya itu produk yang dipesan. Seperti itu ya. Kita ulang. Hal yang mengantarkan produk yang dipesan ke tempat di mana telah melakukan kesepakatan. Itu namanya apa? Atau telah melakukan perjanjian. Itu namanya apa? Nomor 1, 분류. 분류 itu adalah pembagian atau pengelompokan atau pengklasifikasian. Kata 포장 itu pembungkusan atau pengemasan. Kata 출고 pengeluaran barang dari gudang. Kata 납품 itu artinya adalah pengiriman barang. Jadi artinya itu apa ya Bun? Tempat yang hal mengantarkan produk yang dipesan ke tempat di mana telah melakukan perjanjian. Itu namanya apa? Namanya adalah 납품. Itu adalah pengiriman barang. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 20 ya 여러분. 고용노동부의 하부기관으로 주협 알선, 직업 상담, 실업급여 등의 서비스를 제공한다. Jadi 제공하다 itu artinya adalah memfasilitasi atau menyediakan ya 여러분 ya. Jadi meskipun ini tidak ada kata lembaga, kita masukkan aja lembaga ya, karena ini hubungannya adalah pertanyaan tentang lembaga apa, seperti itu. Lembaga yang menyediakan layanan berupa gaji untuk pengangguran, kemudian konsultasi kerja, kemudian bantuan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai instansi di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Itu namanya apa ya? Namanya itu lembaga apa? Nomor 1, 외국 인력 상담 센터, pusat konsultasi tenaga kerja asing. Nomor 2, 국민연금관리공단. Kata 공단 ini artinya adalah
lembaga negara atau perusahaan negara. Seperti itu ya. Jadi Kungdan kita artikan adalah lembaga negara yang mengelola uang pensiun. Jadi lembaga negara pengelolaan uang pensiun nasional. Nomor 3, Kuyung Sento itu adalah pusat pekerja. Nomor 4, Sanop Ilyak Kwali Kungdan, lembaga negara pengelolaan tenaga kerja industri. Seperti itu. Jadi ini jawabannya, ini tentang lembaga ya Bun ya. Jadi lembaga yang menyediakan layanan berupa gaji untuk pengangguran, lalu konsultasi tentang pekerjaan, kemudian bantuan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai lembaga atau sebagai instansi di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Itu namanya adalah, ya jawabannya adalah Kuyung Sento. Itu adalah pusat pekerja. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다.